Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Andika. Saya berasal dari program studi Teknik Komputer Politeknik Sukabumi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Jaringan Komputer. Mata kuliah Jaringan Komputer ini berada pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Secara garis besar, mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai jaringan komputer secara umum, sehingga mahasiswa mampu menguasai teknik-teknik dalam manajemen jaringan komputer, seperti penguasaan konsep IP address, protokol jaringan, dan mahasiswa mampu mengkonfigurasi perangkat jaringan yang disimulasikan dengan simulator, sehingga mahasiswa mampu membangun jaringan komputer skala kecil. Capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer ini yaitu mahasiswa mampu membangun jaringan skala kecil dengan menggunakan simulator. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini disajikan dalam bentuk PowerPoint yang disampaikan menggunakan video conference atau secara langsung. Modul praktikum, video pembelajaran. Materi-materi ini bisa diakses menggunakan LMS yang link sudah di-share di grup kelas masing-masing menggunakan aplikasi Telegram. Interaksi bisa digunakan forum diskusi yang sudah ada pada link LMS yang dibagikan. Selain itu juga bisa menggunakan Telegram, WhatsApp, atau ketika menggunakan video conference, menggunakan Zoom meeting. Untuk penilaian pada mata kuliah jaringan komputer, bisa menggunakan tugas-tugas, kemudian juga menggunakan kuis. Bobot poin yang sudah ditentukan, yang indikatornya berdasarkan pada kemampuan akhir mahasiswa, yang diharapkan diantaranya adalah memahami konsep jaringan komputer, sampai dapat mengimplementasikan QoS (Quality of Service) dasar. Metode pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini yaitu discovery, kemudian peer teaching. Mata kuliah ini secara garis besar akan dibagikan ke dalam dua bagian. Bagian pertama, pada pertemuan awal, metode pembelajaran yang akan diterapkan adalah discovery. Dalam tahapan ini, mahasiswa berada dalam satu kelompok untuk berdiskusi, mengeksplor konsep dan perkembangan teknologi jaringan. Sehingga ketika mahasiswa berada dalam sebuah kelompok, pasti akan ada brainstorming. Mahasiswa akan mempelajari materi secara mandiri dan mengemukakan pendapat dalam proses tanya-jawab. Sehingga setiap mahasiswa dapat menemukan pemahaman sendiri terhadap konsep dan teknologi jaringan komputer. Kemudian, bagian kedua, mahasiswa akan membangun jaringan komputer dalam bentuk simulasi sesuai perancangan yang sudah ditentukan dan menguji hasil dari simulasi agar sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap ini, metode pembelajaran kita kembangkan menjadi peer teaching. Dengan metode ini, setiap anggota kelompok akan secara bergiliran menjadi tutor dalam menerapkan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh dosen, sehingga diharapkan pada mata kuliah jaringan komputer ini dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meningkatkan interaktif sosial mahasiswa yang pastinya berasal dari berbagai tempat, mendorong mahasiswa berpikir kritis, mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar mandiri, membangun semangat bekerja sama, dan melatih keterampilan berkomunikasi. Nah, tools yang harus dipersiapkan pada mata kuliah jaringan komputer ialah simulator jaringan GNS3 yang dapat di-download secara gratis. Berikutnya, VirtualBox untuk kebutuhan virtualisasi dapat di-download juga secara gratis. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai mata kuliah jaringan komputer.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Jaringan Komputer. Pada hari ini adalah pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Jaringan Komputer. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah NAT, Network Address Translation. Baiklah, langsung saja ke materi Network Address Translation. Kompetensi pembelajaran untuk materi ini ada dua, ada kompetensi dasar dan kompetensi khusus. Untuk kompetensi dasar, setelah menempuh materi Network Address Translation, mahasiswa mampu memperluas jaringan lokal yang terhubung dengan jaringan internet. Untuk kompetensi khusus, menjelaskan konsep Network Address Translation, mengkonfigurasi router mikrotik, menerapkan Network Address Translation, dan menguji koneksi internet pada klien. Nah, materi prasyarat untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa harus memahami dulu materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang router mikrotik dan simulator GNS3, di mana mahasiswa sudah mampu menginstal software simulator jaringan GNS3 ini dan menggunakan simulator tersebut. Kita masuk ke materi hari ini mengenai NAT. Untuk definisi NAT sendiri, Network Address Translation adalah sebuah sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet, hanya dengan memakai sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer yang ada di dalam NAT, pada saat berselancar di internet, maka akan terlihat mempunyai alamat IP yang sama. Dengan kata lain, suatu alamat IP pada jaringan lokal maka akan terlebih dahulu translasikan oleh NAT untuk bisa mengakses IP publik pada jaringan komputer. Sebelum proses translasi tersebut, maka para pengguna tidak bisa terhubung ke internet. Lalu sebenarnya apakah fungsi NAT itu? Paling tidak ada beberapa fungsi NAT, yaitu melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengelamatan kembali. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kerja NAT itu? Pertama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Kemudian, NAT mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Kemudian server merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Dari keempat tahapan tersebut, akan terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Selanjutnya kita akan praktikum untuk mengimplementasikan jaringan NAT dalam bentuk simulasi menggunakan simulator GNS3, menggunakan router mikrotik yang diinstal di VirtualBox. Mari kita mulai. Oke, langsung saja buka aplikasi simulator GNS3. Berikan nama project.
rep 12 NAT. Oke. Nah, langsung saja kita cek, pastikan Mikrotik telah diinstal di GNS3 dengan membuka preference. Nah, karena di pertemuan sebelumnya, Mikrotik telah diinstal di VirtualBox, kita cek di bagian VirtualBox, pastikan bahwa Mikrotik ada di bagian ini. Ya. Nah, saya juga sudah menambahkan laptop ya dengan OS Windows 7 yang diinstal di VirtualBox juga. Jadi ada dua, Mikrotik dan laptop Windows 7. Dan kalau sudah dipastikan, oke saja. Lanjut, kita mulai. Kita butuh cloud untuk internet gateway sebagai sumber internet. Kita butuh Mikrotik yang akan kita konfigurasi NAT. Lalu switch untuk menyebarkan jaringan pada klien. Dan kita akan menggunakan dua klien sebagai penerima layanan NAT dari Mikrotik. Oke, kita hubungkan cloud dengan Ethernet ke Mikrotik 1 di Ethernet 0. Nah, kenapa tadi di cloud itu menggunakan interface Ethernet? Karena komputer saya itu terkoneksi ke jaringan menggunakan Ethernet, ya, menggunakan interface NIC. Nah, selanjutnya dari Mikrotik hubungkan ke switch menggunakan Ethernet 1, dari switch ke Ethernet 0, dari switch Ethernet 1 ke PC 1, dari switch Ethernet 2 ke PC 2. Oke, kita cek dulu. Kita rekam. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita berikan keterangan. Untuk network yang menghubungkan jaringan Mikrotik, perangkat Mikrotik dengan jaringan internet, itu di topologi saya adalah 192.168.1.0/24. Nah, kenapa harus diberikan keterangan agar kita tidak bingung untuk membaca si topologi ini? Berikan keterangan juga IP yang akan disebarkan oleh Mikrotik melalui switch ke klien 172.16.100.0/24. Nah, untuk IP yang akan dikonfigurasi secara statis di PC1 yaitu IP 172.16.100.10 dan di PC2 192.168.100.20 172 ya. Perbaiki 172.16. Oke, untuk di interface Mikrotiknya kita pasangkan 172.16.100.1 dan ini yang akan menjadi gateway dari kedua klien ini. Oke, kita kasih nama dulu biar jelas. Di sini cloudnya kita ganti internet. Oke, di sini Mikrotik NAT. Oke. Kalau sudah, kita langsung untuk menjalankan topologi ini agar kita bisa konfigurasi dengan menekan tombol start di sini. Nah,
Ketika topologi ini di star, yang harus kamu pastikan bahwa untuk persentase CPU, geser sedikit, dan RAM ini tidak boleh lebih dari 90%. Kalau 90% berarti komputer kalian itu berat untuk menjalankan ini, dan ini akan sulit dalam mengkonfigurasi selanjutnya. Oke. Nah, ketika topologi ini di start, maka akan aktif VirtualBox di sini, VirtualBox Mikrotik yang telah kita install tadi, ya, sehingga secara otomatis akan berjalan. Oke, kita minimize saja, kita tidak akan mengkonfigurasinya langsung di Mikrotik VirtualBox. Nah, selanjutnya kita buka saja Winbox agar mempermudah mengkonfigurasi si Mikrotik ini. Kita buka Winbox di komputer desktopnya. Pada saat memasukkan user login dan password, ini pastikan adalah password yang sebelumnya pernah dikonfigurasi di si routernya. Kalau belum, berarti passwordnya adalah kosong, ya, tidak boleh diisi. Karena ini Mikrotik pernah saya konfigurasi, jadi ada password 12. Kita connect saja dulu. Oke. Kita coba reset dulu. Nah, kalau udah di reset biasanya IP-nya jadi 00 lagi dan passwordnya harus dikosongkan. Oke, lanjut, kita connect. Oke. Nanti dia minta buat masukin password baru ya. Karena belum ada passwordnya, kita kosongkan old password, new password 12, config 12, biar gampang aja. Saying no, lanjut. Nah, untuk langkah pertama, kita akan memberikan nama interface pada Mikrotik agar kita tidak bingung. Ya. Tadi Ethernet 0 yang kita hubungkan ini, kita lihat di sini saja nih, biar gampang. Di sini ada tulisan E0 nih, E0, E1 berarti dia interface 0, interface 1. Tapi di Winbox akan terbaca E0 itu adalah Ethernet 1 dan E1 itu adalah Ethernet 2. E0 ini terhubung ke internet, berarti ini kita berikan nama, biar sama kita kasih 0 saja di sini, 0 internet, ya. E0. Oke. Dan Ethernet 2 kita ganti namanya jadi E1 sebar LAN. Oke, yang lain dihiraukan karena kita tidak gunakan dulu. Selanjutnya berikan IP pada internet, ya, pada interface internet. Oke, berikan IP secara DHCP saja, karena di jaringan internet ini sudah ada DHCP server. Kita berikan DHCP client pada internet, interface Ethernet, pada interface internet, maaf. Oke. Nah, pastikan dia sudah dapat IP ya. Di sini terlihat ada IP yang sudah masuk. Kita juga bisa cek di bagian IP address. Ini juga sudah masuk. Nah, selanjutnya kita cek internetnya dengan masuk ke terminal. Di terminal. Oke. Jika diminta user, admin, dan password yang tadi ditambahkan, kita ping ke 888 IP DNS Google, terkoneksi dengan baik, ping ke Google-nya, ke domainnya, terkoneksi dengan baik juga. Nah, interface, kita lihat di IP address, interface Ethernet, ya, interface internet sudah dapat IP. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan IP ke interface E1 yang terhubung ke klien, yang ini ya, yang ini.
terhubung ke klien. Oke, kembali lagi ke Winbox. Tambahkan IP statik ke Ethernet 1 ya, yang Ethernet sebar sesuai topologi 172.16.100.1 prefix 24. Kita menggunakan prefix 24 sesuai network. Pindahkan interface-nya ke Ethernet. Yuk, kita apply, kita pastikan ya IP-nya sudah sesuai, interface-nya sudah sesuai. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi klien dan menguji konektivitas antara PC1 dan mikrotik NAT dan PC2 ke mikrotik NAT juga. Untuk mengkonfigurasi PC1 ke PC2 tinggal diklik 2 kali. Nanti akan ada solar putih dan ini tampilannya seperti ini. Dan langsung kita buka aja yang PC2 juga. Nah, nanti akan ada retab seperti ini, PC1 dan PC2. Kita konfigurasi PC1 dulu. Kita berikan IP 172.16.100.1 ya. Maaf, titik 10. Kita pakai prefix 24 dan gateway-nya ke 192.168 maaf, salah. 172.16.100.1. Oke. Kita lihat konfigurasinya, show IP. Ini sudah masuk. Oke, di PC2 kita tambahkan juga hal yang sama, cuma berbeda IP 172.16.100.20 prefix 24 dengan IP 192.168 salah terus, sorry, 172.16.100.20. Oke, ada kesalahan. Oh maaf, titik 1 ke gateway ya. Kita lihat, cek lagi, show IP. Nah, ini udah ada IP-nya. Sekalian kita cek aja koneksinya ke mikrotik. Ya. Jadi, dari PC ini kita cek ke mikrotik. Ya, di 20 ke 100.1. Kita coba langsung, ping 192.16, maaf, salah lagi. 172.16.100.1. Oke, terkoneksi dengan baik. Dari PC1 juga sama, kita cek. Ping 172.16.100.1. Ini juga sama, udah terkoneksi dengan baik dengan mikrotik. Kita akan coba. Tadi mikrotik udah connect ke internet, apakah si klien udah connect ke internet? Ping 8888. Ya, masih time out ternyata. Ping 88 juga yang PC2. Masih time out juga. Kenapa masih time out? Karena untuk koneksi ini masih sebatas LAN. Hanya koneksi antara si mikrotik dan PC2 dan mikrotik PC1. Gitu. Atau dari PC1 ke PC2. Sedangkan dari sini ke internet itu masih gagal. Karena di sini belum ada layanan NAT, belum kita konfigurasi layanan NAT. Ya, langsung saja kita konfigurasi layanan NAT di mikrotik. Buka lagi Winbox. Masuk ke IP firewall. IP, menunya IP firewall. Ini. IP firewall, masuk ke bagian NAT. Ini. Tambahkan rule-nya. Chain-nya SRC NAT. Untuk out interface-nya pilih ke yang sumber internet ya. Itu di E0 internet. Action-nya masquerade ya. Action masquerade ini adalah action yang akan menopengin atau mewakili si klien untuk terhubung ke internet. Play aja. Oke.
Kita coba sekarang connect atau tidak ke 88. Nah, ini udah terhubung, udah terkoneksi tuh. Dan di sini sebenarnya kita bisa lihat sudah ada permintaan paket. Nah, ini. Ya. Saya gedein aja biar jelas. Nah. Oke, kita cek yang PC1 apakah sudah connect juga. Nah, ini udah connect juga ternyata. Sekarang kita cek ke domain. Ping google.com. Nah, belum connect karena si klien ini belum kita tambahkan IP DNS. Kita lihat ya sekali lagi IP-nya. Show IP untuk melihat IP, show IP ya. Nah, ini DNS-nya masih kosong. Kita tambahkan IP DNS. Nah, ini DNS-nya masih kosong tuh. Kita tambahkan IP DNS-nya dengan perintah IP DNS, masukkan DNS-nya itu kita masuk ke DNS, kita coba menggunakan DNS Google. 8. Kita lihat lagi, show IP, yang sudah masuk, kita cek, ping, google.com. Oke, udah connect ya, udah bisa akses tuh. Udah bisa akses. Kita yang ini juga tambahkan IP DNS. Ping, google.com. Oh, maaf, belum ditambahkan IP DNS-nya. IP DNS 888. Oke. So IP. Ya, udah nambah. Kita coba cek connect ke Google. Nah, ini udah connect juga. Ya. Nah, sampai di sini sebenarnya kalian sudah mengimplementasikan atau mengsimulasikan bahwa jaringan yang ada di internet di sini disebar oleh Mikrotik menggunakan metode NAT ke dua klien PC1, PC2. Dan jika ingin menambahkan klien tambahan, tinggal ditambahkan kembali dan disambungkan dan konfigurasi si IP si kliennya. Oke. Nah,